Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Matsarana Ismatera 2 dan Monika Safira Hairunisa. Hari ini kami akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Pengertian analisis laporan keuangan menurut Drake tahun 2007 mendefinisikan analisis keuangan sebagai suatu seleksi, evaluasi, dan interpretasi atas data keuangan serta menghubungkan dengan informasi lain yang dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan investasi dan keuangan. Arti penting analisis laporan keuangan bagi pihak manajemen yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi dan pengembangan karir, bagi pemegang saham untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan dan keamanan investasi, bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya, bagi pemerintah sebagai pajak dan persetujuan untuk go public, dan bagi karyawan untuk penghasilan yang memadai, kualitas hidup dan keamanan kerja. Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapat perhatian oleh penganalisis adalah yang pertama, likuiditas, yaitu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Yang kedua, solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan. Yang ketiga, rentabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Dan yang terakhir, stabilitas usaha, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Gimana? Sudah paham dengan tujuan analisis perbandingan laporan keuangan? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut membahas mengenai prosedur dan metode analisis laporan keuangan. Langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan menurut Prastowo tahun 2011. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Yang ketiga, mempelajari dan mereview laporan keuangan. Dan yang terakhir, menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode analisis horizontal atau dinamis, dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang kedua, metode analisis vertikal atau statis, dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama pada tahun atau periode yang sama. Teknik analisis dalam metode analisis horizontal yang pertama, teknik analisis perbandingan, yaitu metode analisis laporan keuangan dengan cara memperbandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih. Kedua, analisis tren atau indeks, yaitu teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangannya apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau turun. Ketiga, analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, analisis perubahan laba kotor adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain. Teknik analisis dalam metode analisis vertikal yang pertama, teknik analisis persentase per komponen atau common size, adalah analisis dengan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode. Kedua, analisis rasio. Rasio adalah hubungan matematis antara dua kuantitas agar memiliki arti, di mana rasio dalam laporan keuangan harus mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Dan yang terakhir, analisis impas adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian.
Baiklah, sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga kalian suka ya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.